Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 15 Juli 2025, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa, Pakem. Adapun tema renungan kali ini adalah karya Sang Kristus, berdasar dari Injil Yohanes pasal 3 di ayat 11 sampai dengan ayat 17. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan meneduhkan dan merendahkan hati di hadapannya. Bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu kekal di dalam sepanjang waktu hidup kami. Kau senantiasa menjadi sumber pertolongan. Engkau membawa dalam pengharapan hidup dan mengawali hari baru yang kau beri. Kami hendak belajar mendengarkan Engkau menyapa kami di dalam firman-Mu. Mampukan kami mendengarkan, merasakan, untuk memahami dan kemudian menjalankannya di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita akan melihat dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ketiga di ayat 11 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama merefleksikan dalam tema karya Sang Kristus.
Sahabat Petra, ketika kita mencoba merasakan kembali penuturan dalam narasi Injil Yohanes pasal 3 di ayat 11-17 secara khusus, kita merasakan bahwa di situ mengisahkan tentang kasih Allah. Kasih-Nya yang begitu besar pada dunia. Dan kasih Allah ini menjadi sumber yang membawa manusia untuk juga belajar dalam laku hidupnya, dalam tindakannya, mengasihi kehidupan yang Allah anugerahkan, atau mengasihi dirinya dan juga sesama serta ciptaan Allah lainnya. Kasih menjadi dasar dalam kehidupan, dan kasih adalah pengorbanan dengan kesanggupan dalam kerendahan hati membuka diri untuk memberi, membagi kehidupannya. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan, sesuatu yang mengatakan bahwa dari buahnya kita bisa tahu apa pohonnya. Dan ini adalah peribahasa yang digunakan untuk menunjukkan identitas. Ketika melihat sebatang pohon, kita mungkin tidak bisa langsung tahu nama atau jenis pohon itu. Tetapi ketika melihat buah yang menggantung di dahan dan rantingnya, kita bisa menjadi tahu apa pohon itu. Peristiwa dalam teks ini terjadi saat Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Pembicaraan berlangsung mendalam. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus alasan sekaligus tujuan kedatangan Anak Manusia ke dalam dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Meski dunia tidak mengenal dan bahkan menolak Allah, namun Allah sangat mengasihi dunia karena kasih-Nya. Ya, kasih-Nya yang sangat besar itulah. Sahabat Petra, sebuah kasih dan pengorbanan yang teramat besar dari Allah, kasih dan pengorbanan yang melampaui pemikiran manusia, tidak dapat diukur dan dibalas. Usaha untuk mengenal Allah bisa saja menemui banyak hambatan. Nah, cara terbaik untuk mengenal Allah adalah dengan menghayati karya kasih-Nya. Karya kasih Allah dapat dilihat dalam pemberian-Nya, yaitu Ia memberikan bagi dunia kehidupan secara utuh, supaya dunia yang dikasihi-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemberian dalam Injil Yohanes pada pasal yang ketiga di ayat 16 secara khusus dikatakan, pemberian anak tunggalnya adalah pemberian terbesar Allah. Dan ini menjadi bukti kasih-Nya. Kasih-Nya yang begitu besar, yang agung bagi dunia, dan Allah memberikan anaknya
untuk memberi kita hidup. Hidup menjadi anugerah. Hidup menjadi lambang karya cinta dan kasih Allah yang begitu utuh. Menjadi sebuah permenungan bagi kita adalah, lantas apa yang akan kita lakukan dengan karya cinta dan kasih-Nya yang begitu besar bagi kehidupan ini? Apa yang akan kita perbuat dengan pemberiannya yang begitu tulus dan penuh makna karena memberikan kehidupan yang utuh bagi dunia? Ya, tentu saja kita akan bersama belajar untuk menggunakan waktu dalam kesempatan hidup yang Allah berikan dengan baik dan bertanggung jawab. Kita akan belajar melakukan apa yang berkenan kepadanya dengan percaya penuh bahwa Ia ada dan mengasihi kita semua yang ada dalam kehidupan di dunia. Ia datang untuk memberikan keselamatan. Dan keselamatan itu diwujudkan dalam karya kehadirannya bagi kehidupan dunia. Dan setiap orang yang percaya padanya akan beroleh hidup yang kekal. Maka saudara, renungan ini mengajak kita untuk merasakan karya kasih Allah yang luar biasa dan pentingnya percaya kepadanya. Kita diingatkan untuk menggunakan waktu dan kesempatan hidup yang dari Dia yang dianugerahkan kepada kita dengan baik dan penuh rasa syukur serta tanggung jawab. Dia ada merengkuh kita dan selalu menopang dalam setiap hal yang terus kita upayakan terbaik seturut kehendak-Nya. Sahabat Petra, kita akan mengakhiri embun pagi pada saat ini dan mari kita berdoa. Terima kasih untuk karya cinta dan kasih-Mu. Kau memberikan hidup-Mu bagi kami. Bukan saja menuturkan tentang cerita cinta kasih, tapi mewujudkannya. Kau menjadi teladan nyata yang merengkuh kami yang penuh dosa. Kau buat menjadi berpengharapan untuk melihat dan menjalani hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, sumber cinta kasih yang sejati, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi pada hari ini Selasa 15 Juli 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.